Shalom, salam sejahtera dalam Kristus untuk kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, para pendengar BSJD dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program BSJD Gereja Kalimantan Evangelis bersama saya, Vikaris Tirta Hendrawan, yang melayani di Resort GKE Seruyan Hilir. Dimanapun saudara berada, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dengan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dalam kesempatan ini, akhir minggu Advent yang ketiga, saya membawa umat pada perenungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak GKE yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon dalam doa kami, biarlah Engkau hadir memenuhi hati pikiran pendengaran kami, agar kami tetap terus dimampukan untuk mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih melakukannya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Dalam Kristus kami telah memohon. Amin. Saya akan membacakan salah satu ayat yang bersama akan kita renungkan saat ini, yaitu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya, sehingga jadilah semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Namun orang seperti inilah yang kupandang, orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar terhadap firman-Ku. Umat yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang kita menyaksikan berbagai bangunan-bangunan rumah Tuhan yang dibangun dengan megah dan dengan berbagai gaya yang indah dan menawan untuk dilihat dan dihayati. Namun Allah tidak dijumpai di dalamnya. Umat yang dulu hadir memenuhi seluruh ruangan yang katanya rumah Tuhan, kini hanya kursi-kursi di bagian tengah bangunan saja yang terisi dengan jarang. Hal ini membuat kita seakan berpikir, bukankah Tuhan hadir dan memelihara gerejanya? Tetapi mengapa di beberapa tempat di dunia rumah Tuhan berkurang umatnya dan dialih fungsikan? Umat Tuhan yang diterkasih, kita mencoba untuk melihat dan membandingkan sebuah bangunan yang dirawat serta ada penghuninya dengan bangunan yang tidak terawat serta tidak ada penghuninya yang tinggal menetap. Di antara kedua pilihan itu, mana yang akan tetap eksis dan bertahan? Tentu kita pasti mengatakan bangunan yang terawat dan berpenghuni yang akan eksis dan bertahan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bangunan berpenghuni dan terawat terus-menerus akan tetap eksis? Karena ada sebuah keinginan dan tindakan nyata dari penghuni, dan ada harapan bahwa bangunan itu harus selalu terpelihara dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Umat yang terkasih, sebuah bangunan eksis tidak hanya berdasarkan kekuatan bangunan, karena kemegahan material bangunan yang kokoh dan kuat. Namun di dalamnya juga terdapat aktivitas serta tindakan perawatan dari penghuninya. Kombinasi dari fisik bangunan dan perawatan itulah yang membuat ia kokoh dan bertahan. Teks Yesaya 66 ayat 1 sampai 2 menekankan Allah yang tidak terkesan dengan bangunan buatan manusia, karena tangannya jauh lebih mulia dan megah.
serta mampu bertahan lama dari buatan manusia. Apalagi jika bangunan buatan manusia itu terdapat motivasi terselubung dan dengan tujuan yang jauh dari tujuan utama untuk memuliakan Allah. Teks Yesaya 66 ayat 1-2 bersama kita renungkan. Apa yang membuat sebuah bangunan akan tetap eksis? Apa yang membuat persekutuan sebagai aktivitas atau tindakan dari kita yang pada dasarnya adalah subjek yang dapat menghidupkannya agar tetap berlangsung di tengah ketidakpastian dan perubahan dunia? Sebuah kesadaran, sikap hidup, dan tindakan nyata yang mau dan rela mengakui keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Itu yang jarang ditemukan di tengah persekutuan kita saat ini. Melihat konteks kita, tidak ada yang salah dengan membangun rumah Tuhan yang megah dan indah. Namun perlu untuk diperhatikan, kita tidak boleh terpaku pada sebuah bangunan yang indah dan megah, lalu mengabaikan keberlanjutan dari bangunan itu dan persekutuan orang-orang yang ada di dalamnya, di mana keberlangsungan dan keberlanjutan bangunan dan persekutuan itu ada pada sikap hidup, sebuah aksi nyata yang harus diwujudkan. Tuhan berkenan kepada orang yang memerlukan uluran tangannya dengan sikap yang gentar terhadap firman-Nya. Disinilah kita menyaksikan pemeliharaan Tuhan bagi umat-Nya, dan ada sebuah tuntutan agar umat-Nya siap sedia melanjutkan pemeliharaan Tuhan itu dalam persekutuan, pelayanan kasih, dan kesaksian. Umat Tuhan yang terkasih, ayat 2 menegaskan tentang Tuhan memandang orang tertindas dan yang patah semangat. Ia peduli dengan umat-Nya, namun kepedulian, perhatian, dan cinta kasih Tuhan itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk terus berdiam diri dan pasrah hanya dengan berdoa lalu berharap Allah bertindak. Namun kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Itu pandangan yang keliru. Dalam hidup ini, Allah menginginkan kita menerima uluran tangan-Nya, mendengar setiap seruan doa kita, namun bukan dengan tindakan fasib, melainkan tindakan aktif. Sikap aktif itu melalui gentar terhadap firman-Nya, lewat aksi yang mau berjuang dan bertahan dalam memelihara kehidupan beriman ini, agar bukan hanya bangunan fisik yang akan terus eksis sebagai wujud keberadaan umat Allah itu, namun kita sebagai sebuah subjek penggerak dan penghidup bangunan rumah Tuhan itu juga. Mengutip lirik PKJ 274, tiada yang baka di dalam dunia, semua yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita bersama berkomitmen agar di gereja kita tercinta tidak menjadi persekutuan yang kering lalu mati, melainkan gereja yang terus hidup, eksis dan berkarya dengan sebuah aksi nyata dimulai dari diri sendiri, dilanjutkan dengan keluarga, lalu jemaat dan masyarakat luas untuk kemuliaan Allah. Allah Tritunggal menyertai kita dan memelihara kehidupan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu yang tetap terus memberi kekuatan bagi kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami dimampukan untuk menghidupkan, merefleksikan firman-Mu yang telah kami dengar tadi lewat aksi dan tindakan nyata. Biarlah semuanya kami persembahkan untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Dalam Kristus kami telah memohon. Amin.